Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la na'matillah wa taqadillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qayyim bi huquqillah. Adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma dapat illa farajahullah. Yang saya hormati saudara-saudara semua, para guru, para asatizah, ibu-ibu, bapak-bapak, kesemuanya. Mudah-mudahan datangnya ke tempat ini mendapatkan rahmat buat kita semuanya. Ibu-ibu semuanya dipanjangkan umurnya. Bapak-bapak semuanya dipanjangkan umurnya. Disehatkan badan kita. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala suatu saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Pembahasan kali ini dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi tentang silaturahim. Apa? Silaturahim. Bahwa silaturahim itu penting. Apa silaturahim itu? Silaturahim itu artinya adalah menyambung. Sila artinya menyambung. Rahim kasih sayang. Orang-orang yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut harus rajin bersilaturahim. Penting bersilaturahim itu. Kalau ingin panjang umur, kata Nabi, kalau ingin orang itu luas rezekinya, maka silaturahim. Fal yasilur rahimah. Sambunglah silaturahim di antara kita semuanya. Kerabat dengan kerabat, saudara dengan saudara, murid dengan guru, guru dengan murid, tetangga, kesemuanya. Kalau dia masih menjadi seorang muslim, maka sambunglah silaturahim. Terkadang kita ibu bapak sekalian, karena merasa diri kita paling wah, paling hebat, akhirnya kita hidup susah untuk bersilaturahim. Kita hidup kurang bisa bersilaturahim. Paling hebat, nggak mau datang ke rumah orang. Orang yang didatengin pun begitu. Ini salah. Ini sungguh sesuatu ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang ingin dia mempunyai keyakinan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Muliakan tamunya. Memuliakan tamu bagian dari silaturahim. Bukan berarti memuliakan tamu lantas si tamu pun semena-mena datang ke rumah orang tanpa permisi, tanpa mengenal waktu dia bertamu. Itu pun salah. Jangan salahkan yang punya rumah. Kalau nggak dibukakan pintu, mungkin kita waktunya salah di dalam silaturahim. Jam 12 malam kita ketok pintu orang buat silaturahim, buat ngopi bareng, buat makan gorengan bareng. Bener apa kagak? Enggak bener. Di siang hari, di mana orang-orang sepi, sang suami sedang mencari rezeki, sang istri berada di rumah sendiri, maka kita datang, salah. Zaman sekarang kalau mau silaturahim, ada WA, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada apa lagi? Ada TikTok. Ngomong lewat itu. Assalamualaikum, saya mau silaturahim kepada kamu. Kira-kira bisa nggak datang? Jangan main datang aja zaman sekarang. Ngaku tukang listrik, tahu-tahu rampok. Ngaku gojek, tahu-tahu rampok. Ngaku tamu berdasi, tahu-tahu rampok, penjahat. Hati-hati orang hidup. Jangan sampai kita pun bersilaturahim tidak mempunyai akhlak. Ibu bapak sekalian, setelah kita bersilaturahim, apa kata Nabi tadi? Man kana
ahlihi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Muliain tamu, tapi tamunya jangan kurang ajar. Segala barang orang dilihat-lihatin, bertamu duduk di ruang tamu orang, nggak boleh ibu bapak sekalian. Segala barang orang dilihatin, diperhatiin. Ntar pulang ke rumahnya, kalau sang istri pulang ke rumahnya, ntar ngomong sama suaminya, Pak, tadi aku bersilaturahim ke rumah si A. Ya Allah Pak, itu sofanya buat duduk enak banget. Di rumah kita duduk pantat kita kobelan. Keras? Keras. Bangkunya bangku keras. Ya Allah Pak, tadi aku berada di dalam rumah teman aku. Kenapa? Ya Allah, itu ruangannya harum, besar, enak, nikmat duduknya. Di depannya ada televisi, AC-nya dingin. Kita kipas angin teok. Kalau mau jatuh ke kepala kita, Pak. Gak boleh ibu bapak sekalian. Kita bersilaturahim ke rumah orang. Begitu kita bersilaturahim ke rumah orang, maka tidak boleh kita membandingkan rumah orang dengan rumah kita. Ruang tamu orang dengan ruang tamu kita. Tidak boleh sama sekali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Punya akhlak. Yang tamu punya akhlak, yang bertamu pun, yang punya rumah punya akhlak, yang bertamu pun punya akhlak. Kedua-duanya punya akhlak. Ini ibu-ibu kebiasaan, ada tamu suami kita, dia main keluar aja, agak pakai kudungan, nggak pakai jilbab, rambut awut-awutan. Makanya apa tuh yang namanya ibu-ibu gombrong, apa namanya, baju apa? Baju tidur, baju apa? Baju daster, tetenya amblar-amblaran di mana-mana. Ya namanya laki-laki, maaf Pak, laki-laki itu biar bininya cakep di rumah. Kalau udah lihat bini orang, kadang-kadang setan itu datang. Padahal orang bini orang jelek. Tapi namanya sudah diselubungi oleh hawa nafsu, ditakutkan ada sedikit saja, maka ibu bapak sekalian, ibu khususnya akan mendapatkan musibah berupa annar, neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Di daerah mana tuh nenek-nenek diperkosa? Umur 70 tahun diperkosa. Mana? Anak bayi yang kurang ajar, anak bayi diperkosa oleh umur 20 tahun. Ada beritanya kita dengar. Kenapa itu semuanya? Karena itu mengandalkan hawa nafsu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min kita. Ada seseorang bertamu di daerah Serang sana. Begitu bertamu duduk, suami istri ini duduk di rumah tamunya, tiba-tiba lewat orang gila. Masuk orang gila itu membunuh semuanya yang ada di situ. Tuh. Kita nggak tahu ibu bapak sekalian kita mati di mana. Kita nggak tahu, tapi kalau kita mau bertamu ke rumah orang harus ada waktunya, siapin waktunya, dan nuduh kita punya akhlak. Punya akhlak. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Adik silaturahim sama abang, dia mah pantes didatengin karena abang. Jangan pernah kita bilang, gua emang orang miskin, emang orang gak punya, aja didatengin. Jangan begitu. Gak boleh ucapan-ucapan seperti itu. Yang abang pun ngerti kalau lagi banyak duit kasih adiknya. Bener apa bohong saya? Bener gak Bang Rosid? Jadi abang kalau lagi punya duit pelit banget sama adiknya. Adik anaknya meritik, udah 4, 5, 6 makan tahu tempe, kadang makan nasi doang, pagi nasi goreng, sore nasi kecap. Tahu nggak nasi kecapnya? Saya rasain tuh, makan pakai nasi kecap. Tahu nggak nasi kecap? Nasi ditaburin kecap. Nangis
anaknya mereka nangis, ini makan, kita begini-begini amat. Abang kita punya mobil, punya motor, punya rumah gede, punya kontrakan. Mulai dah hawa nafsu setan diselubungi dalam hati kita. Akhirnya dengki dan dengki. Orang miskin memang suatu saat akan jadi ahli surga, tapi boleh jadi orang miskin yang kayak begini jadi ahli neraka. Jadi ahli neraka. Ya Allah, hujan gede geluduk, bedar. Akhirnya itu rumah kebocoran. Si miskin bilang, dasar abang emang kurang ajar. Dasar orang kaya yang kurang ajar. Punya saudara kaya pada merhatiin adiknya, sahabatnya, ataupun saudaranya. Rumahnya bocor, kagak ada yang merhatiin, dasar kurang ajar. Boleh gak begitu ibu bapak sekalian? Boleh gak? Gak boleh. Nikmati rezeki yang Allah berikan. Hada min fadli Rabbi. Inilah rezeki saya. Yang jadi pedagang, mudah sabar dagangannya. Jangan iri sama KFC yang dagang juga. Yang di mall, yang orang ngantri. Kurang ajarnya kalau kita beli KFC, McD, kita beli sendiri, angkat sendiri, bayar sendiri. Kalau di warteg kan nggak ada ya? Diambilin. Emang udah rezeki masing-masing ditaruh seperti itu. Jangan kita merasa iri dengan rezeki orang. Iya benar ini. Tidak boleh sama sekali. Kita iri dengan rezeki orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada manusia rezeki masing-masing. Kita cuma disuruh bersyukur. Sudah apa itu? Kompak, suruh apa? Bersyukur lu. Ucapin apa? Alhamdulillah. Ini ucapan alhamdulillah di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, namanya istighraq. Namanya apa? Itu kalimat umum. Alhamdulillah ya Allah artinya hanya pujaan milik Allah, pujian milik Allah, nikmat punya Allah, panjang umur punya Allah, sehat punya Allah, anak punya Allah, suami punya Allah, istri punya Allah, keluarga kita punya Allah, mobil punya Allah. Hakikatnya adalah semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah kita ucapin alhamdulillah. Kadang tempo-tempo kan kita beda ibu bapak sekalian. Terkadang nikmat banyak kita syukur, nikmat sedikit kita kufur. Lagi enak dapat rezeki bisnis, dagang, kerja, banyak rezeki, ucapin alhamdulillah, bos saya tuh, pelanggan saya tuh. Tapi begitu pelanggan yang nggak ada, bosnya nggak ngasih bonus, pelit. Kebiasaan kita tuh begitu, nggak boleh. Apapun yang Allah telah anugerahkan kepada kita, kita ucapin alhamdulillah. Sudah itu. Udah nggak ada kata lain. Kita ditanya sama teman kita, kamu sehat? Alhamdulillah. Jangan pakai ada belakang-belakangnya. Kamu sehat? Alhamdulillah. Tapi masih juga sempoyongan ini, masih juga kurang sehat ini. Udah alhamdulillah, masih juga ngeluh. Batal tuh alhamdulillahnya. Kamu rezekinya? Alhamdulillah. Kamu sehatnya? Alhamdulillah. Udah nggak usah ada kalimat-kalimat yang belakang-belakangnya. Jadi apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasirur rahimah. Kalau engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, sambunglah silaturahim. Jangan putusin, Bu. Pak.
naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nih, kalau kita mau supaya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sambunglah silaturahim. Ini kayak begini, ini kan lagi nyambung silaturahim nih. Di antara kita sedang menebarkan kasih sayang. Jangan sampai gara-gara harta musuh-musuhan. Gara-gara harta musuh-musuhan. Ada nggak yang kayak gitu? Ya Allah, gara-gara harta musuh-musuhan. Ada nggak? Ada. Nauzubillah summa naudzubillah min dzalik. Gara-gara tersinggung, gara-gara orang tersinggung, akhirnya musuh-musuhan. Ada nggak? Tersinggung sama tetangga, tersinggung sama saudara, akhirnya musuh. Jadi musuh. Kalau udah jadi musuh, akhirnya lama-lamaan setan datang. Udah agak usah kenal sama dia. Dia mah emang orangnya begitu. Akhirnya kita terus-terusan dihasut sama setan. Setan itu, ibu bapak sekalian, naruh kepada kita kebencian dan dendam. Akhirnya kita gak punya masalah apapun, jadi seakan-akan punya masalah. Nih, hati-hati, jaga diri kita. Ibu bapak sekalian, pulang dari sini, kalau merasa salah sama tetangga, minta maaf. Kalau nggak merasa salah, jangan pernah membenci mereka. Benar nggak? Sekali lagi, ibu bapak sekalian, kalau selama ini nggak akur sama saudara, nggak akur sama tetangga, nggak akur sama kerabat, sahabat, maka ibu introspeksi, bapak introspeksi. Lalu kalau kita kayaknya yang salah, minta maaf. Kalau kayaknya kita merasa nggak salah, jangan membenci orang itu. Ingat, ulang lagi nih, diulang nih. Udah kita kagak mau minta maaf, kita benci lagi. Itu yang nanti akan merasuki kita. Akhirnya kita manusia berbentuk setan, manusia berbentuk iblis. Jalan di depan rumah kita motor melengos. Jalan di depan rumah kita, tetangga kita, saudara kita pakai mobil melengos. Habis melengos mending berhenti sampai di situ. Habis melengos, buang ludah, ucapin mampus lu. Ada nggak yang kayak gitu? Jangan-jangan kita yang duduk di tempat ini. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Padahal gara-gara didengki punya harta, kita dengki sama harta orang, Pak. Semuanya ditulis oleh di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis. Jangan pernah iri sama rezeki orang. Jangan pernah. Saya pesan kepada ibu bapak sekalian, jangan pernah iri sama rezeki orang, sama harta orang. Jangan pernah. Sedikit saja kita iri dengki sama rezeki orang, berarti sebetulnya kita telah memusuhi yang memberikan rezeki. Siapa dia? Allah. Yang miskin juga, yang kaya jangan merasa sombong punya rezeki. Jangan pernah. Karena rezekimu nggak akan kau bawa ke alam kubur. Mobil dibawa nggak? Motor dibawa nggak? Kali baru aja ngambil motor, baru kreditan 3 bulan, si bapak meninggal. Udah masukin aja sekalian sama bapak motornya. Takut ditanyain ntar begitu melek di alam barzah. Ada nggak kayak gitu orang? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Rumah biar kita cakepnya kayak apa, megahnya kayak apa, mewahnya kayak apa, nggak kita bawa ke alam barzah. Duit, tahu duit? Duit tahu nggak ibu? Kencang bu, duit tahu nggak? Pasti ibu tahu duit. Uang tahu. Biar kita simpen segala macam kesimpenan. Uang kita di tempat yang paling aman.
tetap kita tidak akan bawa ke alam barzah. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, untuk anak cucu lah. Ya Allah, hidupin aku lagi. Hidupin aku lagi ya Allah. Jangan Kalau seandainya kau hidupin aku mau sholat, aku mau puasa, aku mau zakat, aku mau pergi ngaji, aku mau baca Quran, aku mau berzikir Allah. Udah terlambat tuh, udah mati. Makanya selagi masih hidup, pertama sambung silaturahim. Nih, nyambung silaturahim adalah amalan yang sangat dahsyat, yang tidak ada satupun makhluk yang karena silaturahim doanya diijabah. Karena silaturahim umurnya diberkahi, rezekinya diberkahi, gara-gara dia silaturahim. Orang yang silaturahim hidupnya berkah. Insya Allah kalaupun dia meninggal dunia, dia bakal berkumpul dengan orang-orang yang soleh di alam barzahnya. Orang yang sering silaturahim, menjaga silaturahim, tidak musuh-musuhan, insya Allah orang tersebut nanti bakal masuk surga dengan penuh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, lewat pengajian ini kita memberikan diri kita muhasabah. Muhasabah tahu? Muhasabah itu adalah menghitung, melihat diri kita seberapa jauh kita ini sekarang. Banyak amal solehnya apa sedikit? Udah lihat nggak? Banyak amal solehnya apa sedikit amal soleh? Atau banyak keburukannya? Kita lihat. Kalau kita jadi orang yang soleh, kita akan menjawab, amal soleh saya sedikit, buruk saya banyak, maka orang itu makin taat kepada Allah. Makin taat kepada Allah. Makanya kita sering doa yang diajari Rasulullah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni lagi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni lagi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya diberikan oleh ayah saya almarhum Abu Kiai Haji Abu Bakar Jamal membaca itu. Setelah kita sholat kita membaca 3 kali. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insyaallah kita bakal sering mengingat Allah dan bersyukur atas segala nikmat dari Allah, dan insyaallah ibadah kita, ibadah yang terbaik kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadaniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.